Dan untuk itu kita akan bahas mengenai tema ini ya, tema terkait yakni sinkronisasi Perda RPJMD dan visi misi Wali Kota Makassar. Dan untuk itu kita akan bahas tentunya dengan narasumber kita yang spesial. Sudah bersama Bapak Abdul Wahab Tahir ya, betul Pak ya, selaku Ketua Komisi D DPRD Makassar atau Wakil Ketua Pansus Ranperda RPJMD. Selamat sore Pak. Sore. Sampai ketemu lagi Pak ya. Ini sudah yang kedua kali kita ketemu Pak ya di tempat yang sama, di program yang sama, namun dengan tema yang berbeda tentunya. Dan sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ketika kita berbicara tentang RPJMD ini yang ternyata kemarin ya, Kamis kemarin itu sudah disahkan. Ya. Ini sepertinya sebelum jadi perda memang adalah ranperda dan ini nampaknya sudah lama digodok seperti itu Pak ya. Mungkin sebelum kita jauh membahas tentang RPJMD ini, kira-kira Bapak bisa jelaskan dulu atau jabarkan ke pemirsa di rumah, apa sih RPJMD itu Pak? RPJMD itu rencana pembangunan jangka menengah daerah atau kota adalah merupakan patron bagi pemerintahan untuk bergerak. Gitu. RPJMD itu mengatur tata kelola hubungan antara pemerintah dengan rakyat, dan kemudian apa-apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan sekarang melalui visi dan misi mereka. Di RPJMD itu semua dituangkan. Gitu. Jadi kalau mau mengukur secara objektif apakah pemerintahan ini berhasil atau sukses, itu salah satu parameternya adalah RPJMD. RPJMD itu disahkan apakah pemerintahan ini sudah berjalan sesuai dengan keinginan yang mereka tuangkan dalam RPJMD tadi. Karena yang mengusulkan RPJMD ini adalah pemerintahan. Dia sebarang perda, produk hukum daerah yang diusulkan oleh eksekutif. Proses DPR aja melakukan proses pengesahan, karena kemudian salah satu tugas dan kewenangan DPR itu adalah melakukan proses selain penganggaran, melakukan pembuatan perda, begitu. Nah, nanti kita kemudian apakah perda itu kemudian akan dilihat, akan kelihatan nanti pada proses pembahasan APBD perubahan 2021 atau pokok 2022, apakah semua RAPBD 2022 itu patronnya RPJMD atau tidak. Kalau tidak, kita ingatkan pemerintah ini tidak bisa. Harus salah satu patokannya itu RPJMD Anda, karena Anda sudah membuat kesepakatan politik dengan DPR sebagai representasi rakyat. Dalam konsep kewenangan legislasi yang kami miliki, kita sepakat buat mensahkan RPJMD itu sebagai produk hukum yang berlaku daerah. Jadi kalau mau melihat pemerintahan itu berhasil atau tidak berhasil, salah satu parameternya adalah RPJMD itu tadi, apa dilaksanakan atau tidak. Gitu. Oke, baik. Kira-kira ini sudah berapa lama dicita-citakan dan kemudian disahkan? Ini butuh berapa lama sampai kemudian disahkan? Jadi 6 bulan, Pak, maksimal itu 6 bulan terhitung sejak dilantik. Wali kota terpilih bersama wakil wali kota mengusulkan RPJMD untuk kemudian dibahas di DPRD Kota Makassar. Alhamdulillah, tanggal 19 kemarin kurang seminggu RPJMD kita sahkan. Gitu. Karena kalau tidak disahkan, dia punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Eksekutif dan legislatif akan mendapat penalti. Dia di-bench oleh aturan 3 bulan tidak terima gaji. Nah, gitu. Oleh karena itu, komitmen itu kemudian kita kerjanya luar biasa capeknya. Tidak ada hari libur lah. Kita rapat, saya memimpin rapat itu 14 kali rapat sampai dengan paripurna itu. Ya, sebagai wujud kepedulian kita, pengabdian kita kepada warga Makassar gitu. Saya istilahkan RPJMD ini Makassar memanggil kita semua untuk kemudian duduk bersama bekerja untuk mendiskusikan. Dalam rapat itu terjadi duel argumentasi yang hebat gitu. Karena kita punya jajaran ahli yang didatangkan oleh DPR, tim penyusun dalam hal ini Bapeda bersama tim ahli pemerintah kota juga duduk bersama, kita melakukan eksposnya itu sampai 3 kali kita bahas sebelum kita masuk di norma dan kaidah. Tetapi sekali lagi
apa yang kita lakukan ini bukan ingin memperlambat proses ini, tetapi semata-mata dalam rangka peningkatan kualitas, mutu kualitas layanan kita kepada rakyat. Kita juga tidak menginginkan kemudian RPJMD ini terkesan asal-asalan gitu. Karena ini wali kota dan wakil wali kota ini adalah pilihan rakyat, daulat rakyat. Sehingga RPJMD-nya itu betul-betul mencerminkan daulat rakyat tadi. Alhamdulillah pemerintahan Pak Dhani Padma ini sudah melakukan hal yang baik dan kita sudah melaksanakan dengan baik. Baik, baik. Untuk Kota Makassar sendiri, ini seberapa penting sih Pak RPJMD ini disahkan? Kalau RPJMD ini tidak disahkan, pertama kita di bench ya, aturan, kita didenda, 3 bulan tidak terima gaji, baik DPR maupun eksekutif, itu sanksi administratif yang kita dapat. Sanksi selanjutnya adalah pemerintahan ini tidak bisa bekerja. Dia tidak bisa bekerja karena tidak punya RPJMD, tidak punya patron, tidak ada kitab yang dibuat kesepakatan yang mengatur tata kelola hubungan rakyat dengan pemerintahan. Di RPJMD itu tergambar itu tata kelola pemerintahan, apa-apa saja yang akan mereka lakukan, apa visinya, apa misinya itu akan kelihatan. Nah kalau itu tidak ada, sulit mereka melakukan hal-hal yang seharusnya. Contoh misalkan, salah satu misi pemerintahan ini adalah melakukan percepatan layanan reposisi birokrasi, revolusi birokrasi, perbaikan birokrasi kita. Nah kalau dia ingin melakukan hal tersebut, maka salah satu dasarnya adalah pengesahan RPJMD itu. RPJMD sudah disahkan, aturan juga memungkinkan bahwa 6 bulan setelah terpilih, baik wali kota 6 bulan sebelum dan sesudahnya tidak boleh melakukan mutasi. Kita berharap dengan selesainya RPJMD ini, paling tidak tanggal 27 sesuai dengan informasi yang berkembang, gerbong mutasi itu sudah mulai bergerak. Kenapa itu penting? Karena salah satu visi dan misi pemerintahan ini adalah melakukan reformasi birokrasi. Betul. Nah, ya, apa itu tujuan reformasi birokrasi? Agar terjadi percepatan layanan yang kemudian dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Makassar. Kita kan punya, pemerintahan ini punya visi kota dunia, gitu, standar kota dunia. Kalau dia punya misi standar dunia, ya layanan itu harus dipermudah dan dipercepat. Betul. Gitu. Jadi memang Pak ya ini sifatnya bukan penting lagi tapi vital seperti itu Iya, Pak ya. karena pemerintahan ini tidak bisa bergerak kalau tidak ada RPJMD. Di daerah-daerah lain terjadi keributan soal RPJMD ini karena tidak ada sinkronisasi dan kemudian tidak terjadi kebuntuan politik. Oleh kami di DPR bersama pemerintahan ini kita hilangkan kebuntuan politik itu, kita bangun komunikasi politik. Karena prinsipnya ini dalam tugas dan kewenangan masing-masing, kami legislator, pemerintahan Pak Dhani Padma itu adalah eksekutif, lembaga eksekutif yang kemudian bekerja sama dengan kita untuk membangun komunikasi politik. Untuk apa kita berbeda pandangan yang kemudian merugikan rakyat? Nah, prinsip itulah yang dibangun oleh 9 fraksi, kemudian menyepakati melakukan pengesahan RPJMD ini, Ramperda ini menjadi perda produk hukum daerah Kota Makassar yang kemudian bisa dijadikan patron oleh pemerintahan untuk bertindak. Ya, setelah ada RPJMD ya kita berharap pemerintahan segera bergerak. Gitu. Jadi kalau kemarin perjalanan pemerintahan ini biasa-biasa saja, setelah RPJMD ini diketuk, disahkan, dan pemerintah punya dasar hukum untuk melakukan salah satu diantaranya adalah reformasi birokrasi tadi, ya segera lakukan. Karena kalau tidak, konsekuensinya adalah itu tadi, bahwa kesuksesan atau kegagalan sebuah pemerintahan salah satu tolak ukurnya adalah RPJMD. Bisa enggak dijalankan sesuai dengan dalam RPJMD? Yang membuat RPJMD ini kan mereka, usulan pemerintahan Pak Dhani Padma kan, pihak eksekutif, ya silakan. Kami hanya melakukan proses pembahasan dalam konteks kewenangan kami sebagai legislasi kan. Jadi kalau mau berhasil atau tidak berhasil, parameternya RPJMD. Baik. Di daerah lain itu ribut loh, sampai perang, sampai berantem. Kalau kita ya enggak lah, orang Makassar itu, orang penduduk Kota Makassar itu keras, tapi bijak dalam menyelesaikan. Namun sifatnya lebih ya. Iya, karena seperti itu. Konteks itu, konten daerah itu tinggi dalam sekali. Mana sih ada orang Makassar bicaranya biasa-biasa saja, tapi kita mampu menyelesaikan dengan otak dingin gitu. Betul. Sehingga ya hari ini ya kita berharap mudah-mudahan minggu ini
pergerakan pemerintahan ini sudah berjalan dengan baik. Ya, mungkin Bapak bisa ceritakan kemarin dinamika mengenai pembahasan Perda RPJMD ini Pak, kemarin di waktu hari Kamis itu. Luar biasa. Jadi karena kebetulan Ketua Pansus saudara saya Supratman dari fraksi Nasdem lagi bermasalah kesehatannya, tiba-tiba dia dinyatakan suspek, sehingga seluruh kewenangan pimpinan diserahkan kepada saya untuk memimpin rapat. Rapat itu tidak main-main. Kita rapat itu kayak minum obat 3 kali seminggu. Kita rapat, setelah itu menjelang pengesahan, itu rapatnya kita maraton 1 minggu. Termasuk di hari libur, Sabtu Minggu kita tetap rapat. Dan terima kasih juga kepada jajaran pemerintah Kota Makassar, terutama Dr. Iriani, Kepala Bapeda yang bulan depan pensiun, karena kemudian dia mendedikasikan dirinya di RPJMD ini. Biasanya orang kalau sudah mau pensiun kan sudah ogah-ogahan. Ini Kepala Bapeda sudah mau pensiun bulan depan, tapi tetap mendedikasikan dirinya untuk bekerja, untuk menuntaskan kewajiban terakhirnya ini RPJMD. Dan ya, alhamdulillah dapat diselesaikan. Ya tahulah perdebatan antara eksekutif dengan legislatif dalam forum-forum resmi itu luar biasa. Karena perdebatan itu adalah perdebatan politik. Beda kalau perdebatan akademik. Kalau perdebatan akademik parameternya jelas. Kalau perdebatan politik, kalau parameternya itu bisa memakai ukuran kepentingan kan. Kalau politik itu kan bicara kepentingan. Alhamdulillah 9 fraksi DPRD Kota Makassar sepakat perdebatan politik itu kita tetap jadikan dalam sebuah diskusi, tetapi parameter objektif yang landasan akademik yang kita pakai sehingga bisa selesai. Luar biasa melelahkan. Betul Pak. Oke, saya masih penasaran nih Pak, tapi kita harus break dulu, kita akan kembali Pak ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Bicara usai pesan-pesan berikut ini.